Angin gurun yang biasanya membawa kehangatan kini terasa dingin, membawa serta aroma mesiu dan kesedihan. Di tanah Gaza, di mana sejarah berabad-abad terpahat dalam setiap batu, nyala api peperangan kembali berkobar. Gedung-gedung yang dulu menjulang sebagai simbol harapan kini menjadi puing, berserakan seperti pecahan kaca hati yang remuk. Di tengah reruntuhan, anak-anak dengan mata polos mencoba memahami mengapa dunia mereka tiba berubah menjadi medan perang. Ibu-ibu memeluk erat bayi mereka, merapal doa-doa dalam bisikan, berharap pagi esok akan membawa kedamaian. Pekikan takbir dan dentuman mortir bercampur dalam simfoni kehancuran. Jalan-jalan yang dulunya ramai dengan tawa dan hiruk-pikuk pasar kini sunyi, hanya dihiasi jejak kaki para pencari perlindungan dan relawan yang tak kenal lelah. Di balik dinding yang retak, kisah-kisah keberanian dan ketabahan terukir. Para pemuda yang sebelumnya memegang pena kini mengangkat senjata, membela tanah air mereka dengan segenap jiwa. Di tenda-tenda pengungsian, para lansia menceritakan kembali kisah-kisah tentang intifada sebelumnya, menanamkan semangat perlawanan kepada generasi baru. Gaza seolah menjadi cermin bagi konflik yang tak berkesudahan, di mana hak-hak asasi manusia seringkali terinjak-injak. Namun, di balik awan debu dan asap, cahaya iman tak pernah padam. Masjid-masjid, meskipun hancur, tetap menjadi mercusuar spiritual, tempat orang-orang mencari ketenangan dan kekuatan. Solidaritas mengalir dari seluruh penjuru dunia, menunjukkan bahwa meskipun terisolasi secara fisik, Gaza tidak pernah sendirian. Mereka yang gugur dianggap syuhada, darah mereka menyirami tanah yang suci, sementara mereka yang bertahan terus memupuk harapan akan hari, di mana keadilan dan perdamaian akan merengkuh tanah para nabi ini sepenuhnya. Peperangan di Gaza bukanlah sekadar konflik politik, melainkan perjuangan abadi untuk martabat, kebebasan, dan keadilan, sebuah saga yang terus berlanjut, menunggu akhir yang penuh harapan. Hubungan Palestina dengan Danau Tiberias yang mengering sangat kompleks, mencakup aspek historis, geografis, religius, dan politis, terutama dalam konteks narasi keagamaan. 5 fakta yang bakal terjadi jika Danau Tiberias mengering dari sudut pandang Islam. Dalam keyakinan Islam, keringnya Danau Tiberias, Danau Galilea, adalah salah satu tanda besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat dan kemunculan Dajjal. Berikut adalah 5 fakta yang akan terjadi jika danau tersebut mengering, dari sudut pandang Islam. 1. Tanda kemunculan Dajjal. Keringnya Danau Tiberias secara signifikan adalah salah satu tanda paling jelas dan terkemuka dari kemunculan Dajjal, Antikristus. Dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, Dajjal akan muncul setelah Danau Tiberias mengering, karena Dajjal akan menggunakannya sebagai salah satu sumber minumannya dan para pengikutnya sebelum ia terus menipu umat manusia. Ini mengindikasikan bahwa waktu kemunculannya sudah sangat dekat. 2. Susu kurma semakin sedikit. Dalam hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Dajjal yang bertanya kepada sekelompok orang tentang Danau Tiberias. Apakah ada air di dalamnya? Mereka menjawab, ya, ada airnya. Dajjal berkata, sesungguhnya airnya akan mengering tidak lama lagi. Ini menunjukkan bahwa pada masa kemunculan Dajjal, ketersediaan air akan sangat langka. Dan sumber daya alam, termasuk air dan buah-buahan seperti kurma, akan sangat terbatas, mempengaruhi ketersediaan susu dari hewan ternak yang diberi makan kurma dan air. 3. Kekeringan parah dan kelaparan global. Keringnya Danau Tiberias tidak hanya berdampak pada wilayah sekitarnya, tetapi juga menjadi indikasi kekeringan global yang lebih luas. Ini akan menyebabkan kelaparan yang parah di seluruh dunia, karena sumber air untuk pertanian akan sangat berkurang. Dalam konteks kemunculan Dajjal, ia akan memiliki kemampuan untuk memegang kendali atas hujan dan rezeki, sehingga semakin memperparah penderitaan umat manusia yang tidak beriman kepadanya. 4. Ujian keimanan yang sangat besar. Keringnya Danau Tiberias dan kondisi kekeringan serta kelaparan yang diakibatkannya akan menjadi ujian keimanan yang sangat berat bagi umat manusia. Pada saat itu, Dajjal akan muncul dengan membawa surga dan neraka palsunya, menawarkan kekayaan dan kemakmuran bagi mereka yang mengikutinya, dan kemiskinan serta kesulitan bagi yang menolaknya. Kondisi ini akan memaksa manusia untuk memilih antara keimanan kepada Allah dan godaan duniawi yang ditawarkan Dajjal. 5. Awal dari peristiwa besar akhir zaman lainnya. Keringnya Danau Tiberias bukanlah peristiwa tunggal, melainkan sebuah gerbang menuju serangkaian peristiwa besar akhir zaman lainnya. Setelah kemunculan Dajjal, akan disusul dengan turunnya Nabi Isa alias Yesus untuk membunuh Dajjal, kemudian kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog, dan tanda-tanda besar kiamat lainnya. Ini menandakan bahwa setelah Danau Tiberias mengering, dunia akan memasuki fase terakhir sebelum terjadinya hari kiamat. Kapan Palestina akan merdeka?
Pertanyaan ini menggantung di udara, melintasi batas waktu dan generasi, seiring dengan matahari yang terbit dan terbenam di atas tanah yang dipenuhi sejarah dan air mata ini. Tidak ada yang bisa menentukan tanggal pasti, namun dalam keyakinan dan perjuangan rakyat Palestina, fajar kemerdekaan bukanlah sekadar impian, melainkan sebuah kepastian yang dinantikan. Kemerdekaan Palestina tidak hanya diukur dari batas-batas geografis yang diakui secara internasional, tetapi juga dari kebebasan spiritual, martabat yang pulih, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu adalah hari ketika anak-anak di Gaza bisa bermain tanpa ketakutan akan bom, ketika petani di tepi barat bisa menggarap tanah mereka tanpa ancaman penggusuran, dan ketika para pengungsi bisa kembali ke rumah-rumah leluhur mereka. Perjalanan menuju kemerdekaan adalah jalan yang panjang dan berliku, diwarnai dengan pengorbanan yang tak terhitung. Namun, di setiap sudut jalan, ada kisah-kisah ketahanan, solidaritas, dan harapan yang tak pernah padam. Dari nyanyian perlawanan di kamp pengungsi hingga karya seni yang merefleksikan identitas yang teguh, semangat kemerdekaan terus menyala. Palestina akan merdeka ketika dunia akhirnya mengakui secara penuh keadilan hak-hak mereka, ketika perjanjian internasional ditegakkan, dan ketika kekuatan global memprioritaskan kemanusiaan di atas kepentingan politik. Ia akan merdeka ketika suara-suara yang tertindas akhirnya didengar dan dihargai, ketika dinding-dinding perpecahan runtuh, dan ketika jembatan-jembatan perdamaian dibangun di atas reruntuhan konflik. Mungkin tidak hari ini, atau besok, tapi setiap doa yang dipanjatkan, setiap seruan keadilan yang digaungkan, setiap langkah kecil menuju solidaritas internasional, membawa Palestina lebih dekat pada hari kemerdekaannya. Hingga saat itu tiba, bendera perjuangan akan terus berkibar, menjadi simbol harapan yang tak tergoyahkan bahwa keadilan, pada akhirnya, akan menemukan jalannya di tanah suci ini.